Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat reuni ya, bukan reuni, apa istilahnya itu, open house atau kunjungan menteri ke presiden mereka, ke Jokowi, itu tampaknya Indonesia itu baik-baik saja, penuh senyum. Padahal keputusan-keputusan politik yang dibikin itu ternyata menimbulkan persoalan-persoalan yang banyak loh. Kita lihat ya, mungkin presidennya yang baru ya, nggak segala masalahnya adalah Prabowo Gibran, tapi bisa nggak meneruskan IKN? Duitnya nggak ada sebenarnya. Perdebatan yang tajam di Twitter atau di X itu menunjukkan kas negara itu kosong, kira-kira begitu. Nggak mungkin Prabowo itu akan meletakkan IKN menjadi skala prioritas, itu pertama. Ya. Yang kedua, masalah makan siang gratis itu persoalan, sejak awal menjadi persoalan. Kata anaknya Hasyim Joy Hadi Kusumo yang perempuan itu, siapa namanya itu nanti akan dilakukan tahun 2029, tahun kelima saat Prabowo jadi presiden, baru ada makan siang gratis. Tapi kata Budiman Sujatmiko, setiap tahun ada makan siang gratis ya. Nilainya satu tahun itu 100 triliun ya, bukan 100 miliar ya. Dan untuk tahun pertama diperlukan 100 sampai 110 triliun. Pertanyaan kita, duitnya sopo? Ketika mau diambil dari dana bos loh, dana bos bantuan operasional sekolah, itu kan terus jadi menggerus dana pendidikan ya kan. Kayak itu nggak mungkin, meskipun makan siang itu satu kali 15.000 atau $1, tapi kali 5 tahun loh. Jadi sebaiknya dipikir ulang ya. Ini paradoks, termasuk paradoks dari Prabowo ya, soal IKN itu, yang katanya dia akan melanjutkan bahwa dia dengan Jokowi adalah satu tim, akan melanjutkan semua program-program Jokowi. Terus kemudian yang ketiga, persoalan ketiga, itu persoalan utang yang lebih dari 8.000 triliun, atau menurut para ahli kalau digabung dengan utang dari BUMN itu sampai 13.000 triliun. Itu sepertiga lebih itu APBN dipakai untuk membayar cicilan dan bunga hutang yang segila itu ya. Coba itu nanti pusing Prabowo. Yang keempat, tentang proyek-proyek Cina gitu, yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi, yaitu ada 16.000 proyek Cina di Indonesia, atau lebih tepatnya 15.900 berapa itu, 86 kalau nggak salah, hampir 16.000 proyek Cina di Indonesia. Dari segi perspektif militer, sebagai seorang militer, apalagi dapat bintang 4 ya, jenderal besar apa itu bagaimana kedaulatan RI itu dengan banjirnya tenaga asing dari Tiongkok, dari Cina. Apakah Prabowo akan menempatkan dirinya sebagai seorang patriot yang menjaga ya kedaulatan RI, dan bagaimana mengusir sekitar entah berapa ratus ribu tenaga asing Cina? Itu membuat Prabowo itu pusing ya. Belum proyek-proyek yang lain seperti Kertajati yang katanya itu juga satu bulan itu menghabiskan dana 5 miliar untuk perawatan, dan katanya akan dijual, entah siapa yang akan membeli itu. Terus ada lagi mimpi besar lagi, misalnya akan membangun di Karawang pesawat terbang bandara yang besar. Dananya dari mana? Jadi sekali prioritas itu kita belum lihat ya dari Prabowo, dari narasi-narasi yang diucapkan. Belum lagi soal keadilan daerah antar daerah, keadilan yang mengutamakan rakyat Indonesia sendiri itu belum nampak ya. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana
protesnya orang-orang Rempang itu juga harus diatasi oleh Prabowo, ya, atau suku Dayak yang harus katanya pindah selama dikasih waktu ultimatum dari otorita IKN dalam 1 minggu harus dikosongkan rumah-rumah yang masuk dalam proyek inti IKN. Jadi akhirnya rakyat diusir dari tempat tanahnya sendiri, baik di Rempang maupun di IKN, karena mereka berhadapan dengan proyek strategis nasional. Apakah Prabowo bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih mengutamakan oligarki, mengutamakan investasi asing daripada mengutamakan dan memuliakan warganya sendiri, penduduk Indonesia sendiri? Inilah proyek-proyek atau satu semacam paradoks yang akan dihadapi oleh Prabowo. Sementara Prabowo sendiri belum nampak sebenarnya dia ingin mengarahkan Indonesia kemana. Apakah hanya melanjutkan utang kembali ke negeri Cina atau melanjutkan proyek-proyek ambisius bagaimana Jokowi dengan meninggalkan beban hutang yang besar. Dan kita pesimis ya, dengan langkah-langkah manuver politik Prabowo menunggu dia dilantik tanggal 20 Oktober saat dia resmi menjadi presiden. Tampaknya bom waktu akan sekali-sekali atau menunggu meledak di luar perkiraan. Ledakan sosial itu haruslah diantisipasi karena persoalan-persoalan tenaga kerja yang susah, anak-anak muda yang susah cari kerja. Dan kita dari segi pendidikan itu berada di belakang halaman Asia. Dari segi mutu kualitas kita ada kalah dengan Vietnam, kalah dengan Singapura, kalah dengan Malaysia, kalah dengan Hong Kong, kalah dengan Vietnam. Sementara putus sekolah atau kita hanya 80% orang Indonesia sekolahnya sampai kelas 7, kelas 1 SMP, nggak dilanjutkan. Ada sekitar anak-anak remaja kita 3 juta ya, setahun yang nggak punya nggak punya ijazah SMP dan nggak punya ijazah SMA. Jadi kalau 5 tahun akan ada 5 kali 3 juta, 15 juta ya, anak-anak remaja generasi milenial yang nggak punya pendidikan, nggak punya ijazah SMP dan SMA. Bagaimana Prabowo? Inilah paradoks Prabowo salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.